Saudara, pemerintah optimistis jika disiplin masyarakat Indonesia bisa memulai hidup normal pada bulan Juli 2020 setelah tren kasus positif COVID-19 di DKI Jakarta disebut-sebut mulai melandai. Namun seperti apa definisi hidup normal di tengah ancaman virus corona baru yang tetap mengintai dan vaksin yang tak kunjung selesai? Presiden meminta kita semua untuk bisa bekerja lebih keras lagi dan juga mengajak masyarakat agar lebih patuh, lebih disiplin, dan juga aparat supaya bisa lebih tegas agar pada bulan Juni yang akan datang kita mampu menurunkan kasus COVID di Indonesia. Sehingga pada bulan Juli diharapkan kita sudah bisa mulai mengawali hidup normal kembali. Optimisme menyongsong hidup normal di bulan Juli muncul setelah pemerintah menyampaikan tren positif kasus COVID-19 di DKI Jakarta yang diklaim mulai melandai. Tapi seperti apa hidup normal yang dimaksud? Apa yang dimaksud dengan bisa hidup normal kembali di awal bulan Juli? Apakah seperti dulu lagi bisa salaman, bisa ketemu, bisa berinteraksi, tidak perlu pakai masker? Normal dengan perilaku baru, salah satunya dengan masker, cuci tangan sering, dan jaga jarak. Yang normal kita bisa beraktivitas kembali. Jadi ada the new normal menurut maksudnya? Iya. Bukan betul. Normal seperti sebelum ada COVID? Nggak mungkin lah. Kan kita berhadapan dengan virus, di seluruh dunia sudah kelihatan angkanya naik semuanya. Exactly, itu yang sebenarnya saya ingin ya. tanyakan pada Prof. Wiku, yang disebut dengan hidup normal kembali, apakah normal seperti sedia kala sebelum corona, atau kita akan mengalami the new normal, yang disebut dengan new normal adalah ya seperti sekarang, jaga jarak, tidak salaman, pakai masker. Kalau sekarang disebut normal, menurut saya enggak malahan. PSBB itu kan kerjanya di rumah. Sekolahnya di rumah, belajarnya di rumah. Itu kan bukan yang normal. Normal aktivitasnya bisa kembali seperti aktivitas semula, namun tetap menggunakan perubahan perilaku yang tadi saya bilang, pakai masker dan seterusnya. Tapi cara hidupnya the new normal. Di tengah ancaman virus corona baru yang hingga saat ini masih belum ditemukan vaksinnya, masyarakat harus bersiap untuk terus menjalankan kehidupan dengan perilaku patuh protokol kesehatan. Beraktivitas dengan menggunakan masker, rajin mencuci tangan, dan disiplin menjaga jarak yang saat ini sudah dilakukan bisa dipastikan akan menjadi bentuk hidup normal baru. Pasalnya, virus ini masih menyimpan banyak rahasia dan bahaya. Kita berkejaran dengan waktu. Selama vaksin ini belum ditemukan, Oxford menjanjikan September, Amerika 12-18 bulan. Jadi kita ya cuma jaga jarak aja gitu. Cuci tangan. Enggak, saya kira kan kalau untuk mereka-mereka yang memang belum terinfeksi, ya kita jaga jarak, apa boleh buat ya, jaga jarak, pola hidup sehat tadi, karena tidak ada yang bisa kita lakukan. 27 April lalu pemerintah mengumumkan bahwa penambahan jumlah kasus positif COVID-19 di DKI Jakarta melambat dan jumlah pasien terkait COVID-19 yang dirawat di seluruh Indonesia menurun. Tapi jangan buru-buru senang. Tren penurunan kasus corona ini juga dipengaruhi oleh banyak faktor. Salah satunya kedisiplinan warga untuk tetap tinggal di rumah dan jumlah pemeriksaan. Ini yang menjadi masalah bahwa kita jangan bersenang dulu. Melandai ini juga bisa dipengaruhi oleh jumlah testing. Apakah jumlah testingnya sama frekuensinya? Kalau menurun, ya jumlahnya menurun karena testingnya terbatas. Kecenderungannya sih membaik. Tapi kan ini masih banyak faktor yang bisa berpengaruh. Mudik masih belum kita ketahui apakah masih banyak penduduk yang mencuri celah-celah untuk bisa mudik. Kedua, nanti arus balik dari daerah ke Jakarta yang sudah mudik duluan tadi. Ini juga membebani Jakarta karena yang sudah menurun di Jakarta akan lebih cepat menurun dibandingkan provinsi lain karena PSBB-nya lebih awal, bisa naik lagi. Ketegasan aparat, tes masif dan pelacakan yang agresif memang menjadi kunci kemenangan agar pandemi bisa berakhir lebih cepat. Namun warga tetap harus bersiap diri menghadapi bentuk normal baru kehidupan dengan tetap disiplin menggunakan masker dan menjaga jarak. Tim Liputan, Kompas TV.